Yes, I think it is time, yeah, for us to test our undang-undang. Because we are now advanced academician, like a scientist. Selain Dunning-Kruger effect, yaitu penyakit psikologis yang diderita oleh Dr. Tifa dan juga teman-temannya, Roy Suryo, Rismond, Rizal Fadila, Refli Harun barangkali juga termasuk, mungkin juga Said Didu, Amin Rais, Abraham Samad, siapa lagi ya? Siapa saja yang kalian ingat? Pasti Roy Suryo juga gitu. Aku mau bicara spesifik tentang Dr. Tifa. Nampaknya, selain penyakit psikologis tadi, ada satu penyakit yang sebenarnya diderita oleh Dr. Tifa, guys. Sayang sekali, seorang dokter punya banyak penyakit. Seorang dokter ternyata memiliki satu kelainan, bahkan bukan cuma satu, beragam kelainan yang menyebabkan tindakan dan juga aktivitasnya, pikiran-pikirannya justru mencerminkan tidak seperti dokter pada umumnya. Guys, di video kali ini saya sarankan Anda tonton sampai dengan habis. Saya tidak akan mengedit panjang-panjang, tapi satu hal yang ingin aku perlihatkan kepada kalian, ada satu gambar capture, dan ini sebenarnya bukan cuma di capture, ada juga di akun X atau Twitter, di mana kita tahu bersama sekarang lagi viral. Dr. Tifa justru kemudian mempertanyakan terkait ijazah istri dari Pak Joko Widodo, Ibu Iriana, guys. Kalau mungkin dari kemarin dia bahas soal ijazahnya Pak Jokowi, sudahlah, kita nampaknya maklum saja, karena memang mereka semacam mendapatkan proyek dari masalah ijazahnya Pak Jokowi. Tapi saat ini yang kembali kemudian dia kemukakan adalah ijazah sang istri. Halo guys, barangkali ini perlu kita telusuri. Kita bukan menelusuri soal ijazahnya Ibu Iriana, nggak penting menurut saya. Karena apapun yang dia tampilkan, apapun yang dia share di akun medsosnya, itu juga nampaknya tidak semua kemudian harus kita percaya. Dan perlu juga kita pahami bahwa orang-orang seperti mereka ini pandai sekali untuk memframing jahat terhadap Jokowi dan juga keluarganya. Kita belum surut dengan Pak Jokowi yang dipersoalkan ijazahnya, dan juga berpotensi Gibran Rakabuming Raka itu kembali akan diulik-ulik. Nah, ini sekarang kembali kepada sang istri. Aku yakin dan percaya akhirnya orang-orang berpendapat jangan-jangan Kaisang, istri Gibran, Bobby dan sang istri, bahkan anak-anak dari Gibran, Kaisang dan Bobby itu juga akan kecipratan fitnah dan hinaan serta pembusukan, bullying yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan kawan-kawan. Guys, akhirnya aku telusuri. Gak perlu pakai kajian-kajian apapun. Cukup kita telusuri sebenarnya orang-orang seperti Tifa ini penyakit seperti apa yang sedang dideritanya. Sekali lagi, selain Dunning-Kruger effect, ternyata Tifa sedang mengalami penyakit yang kita kenal dalam istilah gaulnya, penyakit kepo. Membela kebenaran dan integritas akademik di Indonesia. Saya Dr. Tifa Uzia Tiasuma. Yang saya hormati para pemimpin dunia, rekan-rekan akademisi, media internasional, dan seluruh warga dunia yang mencintai keadilan. Hari ini saya berbicara bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tetapi sebagai bagian dari komunitas global yang menjunjung tinggi kebenaran, kehormatan, dan integritas intelektual. Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tengah menghadapi krisis moral yang sunyi namun sangat menentukan. Bukan krisis yang ditandai oleh perang atau kekerasan, melainkan oleh pergulatan antara kebenaran dan kekuasaan, antara nurani akademik dan tekanan politik. Inti dari persoalan ini adalah sebuah pertanyaan yang sederhana namun mendasar. Benarkah seorang mantan Presiden Republik Indonesia pernah menjabat dengan ijazah akademik yang tidak otentik? Pertanyaan ini bukan serangan pribadi, bukan fitnah, bukan pula manuver politik. Ini adalah panggilan moral dan konstitusional yang diajukan oleh kami para akademisi, peneliti, dan intelektual yang menjalankan tanggung jawabnya untuk mengkaji, mempertanyakan, dan mengungkapkan kebenaran. Guys, kita tahu yang namanya kepo adalah semacam rasa ingin tahu berlebihan terhadap orang lain. Kepo ini adalah bahasa informal, bahasa gaul yang sudah ramai di ruang publik. Termasuk di Indonesia ini kita sangat tahu istilah kepo. Kepo lu kepo amat, kepo banget lu. Kepo sekali lagi adalah sebuah perasaan, sikap,
kondisi psikologis di mana seseorang ingin mengetahui tentang orang lain secara berlebihan. Tentu kalau bicara tentang orang lain di sini adalah dari sisi yang negatifnya. Biasanya seperti itu. Orang ingin tahu ada masalah apa di situ. Orang ingin tahu ada peristiwa apa di situ. Orang ingin tahu kenapa dia begitu. Orang ingin tahu apa yang menyebabkan dia itu seperti itu. Jadi ada semacam tindakan atau upaya yang sangat berlebihan dan lost control bahkan, sehingga kadang-kadang ini mengganggu privasi orang. Nah, nampaknya Dr. Tifa sedang berada di fase ini. Dia kayaknya kalau kemudian masalah Jokowi ini cuma sekadar masalah ijazah dan dia ulik sampai di masalah ijazahnya, mungkin itu biasa-biasa saja karena mungkin dia mau menuntut keadilan, dia nggak mau selama ini ternyata dipimpin oleh orang yang mungkin membuat ijazah palsu. Oke, itu dalam pandangan politiknya. Tapi ternyata dia memang ratu kepo, dia mengulik-ngulik, dia menelusuri, dia mencari tahu, dia pokoknya benar-benar apa saja. Dan tentunya hal-hal yang dianggap berpotensi untuk kemudian dikemukakan di ruang publik, apalagi dalam konteks untuk menjatuhkan martabat dan harga diri seorang Pak Jokowi beserta keluarganya, ini orang yang paling senang sekali. Memang batas wilayah media sosial dan juga ruang privat itu sekarang sudah sangat susah sekali, sangat tipis ya, sehingga itu Dr. Tifa nampaknya masuk di perangkap seperti ini. Dia masuk dalam posisi yang begitu narsistik ketika di dunia media sosial dan juga di dalam ruang-ruang publik kesehari-hariannya betul-betul dia menunjukkan betapa orang ini butuh mendapat perhatian. Nah, penyakit kepo ini yang sekarang sedang diidap oleh seorang Tifa nampaknya tidak hanya berlebihan dalam konteks penyakit itu, tapi berlebihan bagi konsumsi publik kita, guys. Itu sangat penting. Anda bayangkan, belum lepas kita dengan aktivitas kekisruhan ijazahnya Pak Jokowi, kembali kemudian dia menghajar soal potensi ada pemalsuan ijazah juga atau ada sekolah yang gak benar dari seorang Gibran. Sekarang istrinya Pak Jokowi yang notabene-nya ini bukan seorang ibu yang narsis seperti dia hanya ibu rumah tangga, bahkan menjadi ibu negara pun dia tidak menunjukkan sebagai perempuan yang terkesan sangat lebay dari sisi berpakaian, dari sisi adab, dari sisi berkomunikasi, ini orang santun. Bayangkan seorang Ibu Iriana sekarang kemudian dipersoalkan ijazahnya hanya karena kebetulan di Wikipedia dan juga di tulisan undangan Ibu Iriana tertulis magister, tertulis orang yang lulusan dari salah satu kampus, baik itu S1 dan juga S2. Kemudian dia bertanya lewat akun X-nya, Twitternya, kira-kira Ibu Iriana ini lulusan kampus mana? Lulusan fakultas mana? Guys, nampaknya ini hal yang perlu kita telusuri. Ya, kalaupun itu adalah tulisan dari Wikipedia, kita pun juga perlu pertanyakan Wikipedia itu siapa yang edit, siapa yang menginput data. Dan sampai dengan saat ini apa pentingnya kita menelusuri bahwa Ibu Iriana itu adalah sarjanawan, adalah lulusan magister, pernah kuliah atau pernah sekolah sekalipun. Buat apa dalam konteks ini untuk kemudian kita gali-gali informasi? Apa yang salah dari Ibu Iriana sampai dari kisruh seorang Pak Jokowi pun beliau akhirnya mendapat satu kesempatan untuk ikut dibully, ikut dipertanyakan, ikut dikepoin oleh seorang Tifa. Ini akhirnya jadi pertanyaan penting buat kita, guys. Makanya dalam celotehnya teman-teman di medsos, jangan-jangan Etes, sang cucu, ya, yang kita tahu bersama cukup akrab dengan Pak Jokowi, serta cucu-cucu lainnya, ini bakal diulik-ulik. Jangan-jangan sekarang sudah S3. Dan S3-nya datang dari mana gitu. Jadi guys, aku sebenarnya ingin memberikan informasi ke teman-teman. Mari rame-rame kita coba untuk melakukan semacam refleksi kritis terhadap eksistensi seorang Ibu Tifa ini. Aku berkhayal akhirnya akan ada fase oleh karena kelebayan yang terjadi, ya, oleh karena berlebihannya Dr. Tifa, maka penting juga kita akhirnya mengambil sikap tidak hanya dalam konteks kontra narasi. Kita harus lakukan apa yang disebut dengan teguran yang nyata. Makanya teman-teman Kristen itu kadang-kadang punya satu pandangan bahwa teguran yang nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Artinya ya kita harus sampaikan. Kalau cuma di medsos mungkin dia nggak dengar, bahkan dia hina-hina kita sebagai ternak Mulyono, dia sebutkan bahwa kita ini orang yang IQ rendah. Kenapa kita tidak kemudian mendatangi beliau?
Tidak bermaksud untuk kooptasi, tidak bermaksud juga untuk melakukan persekusi, malah untuk kemudian berbincang dan mengingatkan agar kemudian dia harus mengerem, karena yang dia lakukan tidaklah ansih kebenaran, karena yang dia lakukan juga tidak mendapat simpatik oleh ruang publik. Kalaupun ada yang suka dengan caranya, ada yang setuju dengan pendapatnya, maka itu juga frekuensi yang sama. Sekali lagi, frekuensi yang sama oleh yang bersama-sama dengan Dr. Tifa ini, aku yakin bukanlah orang dalam komunitas dan juga entitas yang banyak, melainkan hanya segitu-segitu saja orang-orangnya, kan gitu. Nah guys, memang kepo ini bukan dalam konteks penyakit medis ya, tapi dia lebih ke gangguan secara pribadi. Ya, gangguan sikap dan sifat dari seseorang yang tentunya ini sangat mengganggu privasi orang lain. Ini sangat membahayakan bagi kehidupan sosial. Ini adalah sebuah keadaan di mana pribadi ini perlu mendapat peringatan. Jika tidak, maka dia akan menggunakan kapasitasnya, apalagi bahkan menggunakan media-medianya untuk terus mengutarakan apa yang sudah dia kepoin, apa yang sudah dia telusuri. Jadi susah antara kepo dan juga peneliti. Itu juga sangat terlihat dengan jelas. Kalau penelitian itu rasa keponya pada konteks untuk sesuatu yang bersifat positif. Sementara apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu adalah sesuatu yang negatif. Menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga.